Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyil azim. Baik. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Firdaus bersama guru kita Al-Muhtaram guru kita Ustaz Khairuddin Jamil yang pada kali ini akan mengisi podcast guru ya, mengenai tentang hikmah bulan suci Ramadan. Ya, jadi di sini saya akan berbincang-bincang guru mengenai tentang bagaimana guru amaliyah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini guru. Terkadang mahasiswa kita ini alhamdulillah sudah pada bersemangat guru. Nah, di sini bagaimana guru di bulan suci Ramadan ini amal-amal yang paling baik gitu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Jadi untuk mengisi amalia di bulan suci Ramadan, bila mana kita kasadam mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu amaliyah yang paling utama untuk mengisi di bulan suci Ramadan adalah berpuasa. Karena memang bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrus Syiyam. Bulannya bulan berpuasa. Oleh karena itu, yang pertama tentu isilah bulan suci Ramadan ini dengan berpuasa. Karena siam di sini berbeda tentunya dengan saum daripada puasa di hari-hari yang lain atau di bulan-bulan yang lain. Siam di bulan suci Ramadan ini adalah puasa yang memang sudah ditentukan, baik harinya, bulannya, waktunya, maupun tatanya dan lain hal sebagainya. Oleh karena itu berbeda dengan berpuasa di bulan-bulan yang lain. Tentunya Ramadan ini bila mana tidak ada uzur, baik itu sakit, perjalanan jauh, ataupun lain hal sebagainya, jangan sampai kita meninggalkan secara sengaja berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena satu hari saja kita tinggalkan puasa Ramadan tanpa sebab uzur syar'i dan lain hal sebagainya, tidak akan bisa tergantikan meskipun dengan kita berpuasa selama 1 tahun lamanya. Itu yang pertama, berpuasa. Yang kedua, Ramadan ini adalah Syahrul Qiyam, bulan di mana kita bangun di malam hari, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, baik dengan kegiatan sholat taraweh maupun sholat tahajud, qiyamul lail dan lain hal sebagainya. Oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan juga pagi harinya, siang hari hingga sore hari kita berpuasa, malam harinya kita isi dengan melaksanakan qiyamul lail, diantaranya sholat taraweh dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Dan yang ketiga adalah mengisi bulan suci Ramadan ini kasadam dengan membaca Al-Quran, karena Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ya, dikatakan inna anzalna fi lailatul qadar. Tentu Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Adapun tanggalnya, jumhurul ulama banyak memberikan pandangan dan pendapat. Paling tidak kita hidupkan bulan suci Ramadan selain dengan berpuasa, mengisi malam harinya dengan sholat-sholat sunnah, dan juga banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini sebagian juga daripada Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Kira begitu kali kasadam. Ternyata ya teman-teman, di situ ada 3 amalan di bulan suci Ramadan. Tadi kata guru Khair, ada Syahrul Syiyam, Syahrul Qiyam, dan Syahrul Quran. Syahrul Quran. Masya Allah, kita harus membanyak baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena bulan ini bulan yang penuh keberkahan. Amin. Amin.
Dan yang kedua guru, Ya. di sini kita sebagai mahasiswa guru ya, kita harus benar-benar produktif. Bagaimana guru ya tips produktif agar kita selalu bersemangat untuk mengadakan hal-hal baik, hal-hal positif di bulan suci Ramadan ini guru. Gitu. Baik. Ramadan berpuasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Ramadan bukan juga alasan untuk kita free dari kegiatan-kegiatan. Justru di bulan suci Ramadan, di mana setiap amaliyah-amaliyah yang bermanfaat, amaliyah-amaliyah baik hubungan hablu minallah, hubungan kepada Allah, maupun hablu minan nas, kepada sesama manusia, tentu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini untuk para mahasiswa-mahasiswi Institut apa tadi? At-Taqwa. Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali. Isi Ramadan ini dengan banyak belajar. Belajar dan belajar. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hasim Az-Zuhaidi, untuk mencapai sebuah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah at-ta'lim ma'zikra. Datang ke majlis taklim, datang menuntut ilmu, datang belajar, tentu berbeda orang-orang yang senantiasa menjadikan hidupnya untuk terus belajar. Time is study. Tiada waktu tanpa belajar. Isilah dengan belajar. Man sahala tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya menuju tempat belajar, menuju kampus, sekolah, tempat-tempat di mana diajarkan ilmu-ilmu, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama, tentu sahalahullahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga bagi orang-orang yang senantiasa belajar, Allah Subhanahu wa taala janjikan sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Oleh karena itu, jadikanlah Ramadan ini bulan yang produktif. Baik itu produktif kita beribadah kepada Allah, maupun produktif dalam setiap aktivitas yang positif. Insya Allah akan mendapatkan banyak pahala dan juga manfaat. Kira begitu kali ya, Kak Sadam. Ternyata sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, begitulah tadi kita di bulan puasa Ramadan ini harus membanyak belajar gitu, agar kita selalu senantiasa memperbaiki kehidupan kita, perbaiki diri kita, karena kemuliaan tak akan pernah kita raih guru ya dengan sebuah kemalasan guru ya. Betul gak ya guru ya? Betul. Ya, jadi itu teman-teman tip produktif kita di bulan suci Ramadan yang tadi dikatakan guru Khair, Masya Allah sangat luar biasa sekali guru ya. Dan yang ketiga guru, Ya. tips sahur ala Rasulullah nih guru. Bagaimana guru untuk kita menjalankan sahur-sahur kita dengan baik agar kita nggak jebol guru. Ntar kadang-kadang siang-siang udah pada jebol guru ya. Ya, bagaimana guru tips agar kita tuh lebih baik lagi gitu? Jadi begini Kak Sadam, ini adalah hal yang menarik tentunya. Dalam bulan suci Ramadan, banyak orang merasa anak-anak muda ini dirinya kuat, sehingga meninggalkan makan sahur. Dan mereka terkadang banyak yang bangga. Nah, Saya bangga 1 bulan berpuasa tanpa sahur. Tentu ini adalah hal yang salah. Nah, karena fa inna sahuri al barokah. Dalam setiap sahur, meskipun apapun yang kita makan sedikit, tentu ada keberkahan di dalamnya. Karena dikatakan waktu sahar ini adalah waktu yang mustajabah dalam berdoa. Oleh karena itu, yang pertama tentunya jangan tinggalkan sahur. Sedikit apapun, sederhana apapun makanan yang bisa kita makan sebagai bentuk sahur kita, dan iringi tentunya sahur kita dengan memperbanyak doa, karena waktu sahur ini adalah waktu yang mustajabahnya doa. Yang kedua, dalam hal sahur ini luar biasa memang agama kita untuk mengakhirkan sahurnya
dan mengawalkan waktu berbukanya. Bila mana waktu maghrib tiba, dahulukan berbuka, batalkan puasanya, banyak berdoa. Karena sepanjang orang berpuasa itu, dari mulai imsak, dari mulai subuh sampai waktu berbuka adalah waktu yang mustajabah dalam berdoa. Dan ketika kita mengakhirkan waktu sahur kita, tentunya nggak mesti harus makan yang banyak ya, karena sahur itu meskipun sedikit ya, karena yang membuat orang bertahan berpuasa itu bukan semata-mata dari makanan, Kak Sadam. Karena makanan itu hanya bisa bertahan sampai 7 jam. Kalau kita sahur jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jam 11. Biasanya jam 11 siang, jam 12 siang itu mulai mulai lapar ya, mulai badan lemas dan lain hal sebagainya. Apa yang membuat orang itu bisa bertahan dengan makanan yang sedikit? Bahkan Rasulullah itu makan hanya dengan kurma. Biasakan untuk sahur maupun berbuka dengan kurma, dan juga dengan bilangan yang ganjil ya, dengan bilangan yang ganjil 1, 3, 5, 7 dan lain hal sebagainya. Tentunya dengan makanan yang sedikit pun bisa bertahan berpuasa sampai waktu maghrib tiba, kurang lebih 14 jam. Apa yang membuat orang itu bertahan? Tentunya yang pertama, keimanan. Keimanan seseorang, bila mana imannya kuat, imannya teguh, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa mempertahankan puasanya sampai waktu maghrib tiba. Yang kedua, lemak kali ya. Kebanyakan lemak. Ya. Jadi puasa itu juga sebagai mana banyak kedokteran ilmu kedokteran itu peneliti meneliti tentang berpuasa. Ternyata banyak manfaat, banyak kesehatannya bagi tubuh kita. Oleh karena itu, sesederhana mungkin untuk tidak terlalu berlebih-lebihan dalam bermakan sahur maupun dalam berbuka ya, karena yang membuat seseorang bisa bertahan berpuasa sampai waktu sekian jam, sampai waktu maghrib tiba, bukan hanya makanan, melainkan faktor keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Jadikan momentum Ramadan ini menjadi momentum introspeksi diri kita, menghapus dosa kita. Kalau Ramadan bulan yang mulia saja tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, bagaimana dengan 11 bulan berikutnya? Dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita semua kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang manfaat. Saya kira mungkin seperti itu kali, Kak Sadam. Masya Allah, ternyata berpuasa itu bukan hanya menahan haus, Guru ya. Betul. Menahan dahaga aja, menahan lapar. Betul. Tapi kita itu tadi, kata Guru Khair itu memperbaiki diri kita. Agar kita tidak ngomong kasar dan lain-lainnya, sebagainya. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, Guru ya, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk Guru Khair yang sudah menyampaikan berbagai macam ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu saja, Guru ya, yang saya akan tanyakan kepada Guru gitu. Nanti kita akan berikutnya akan terus untuk mensyiarkan, Guru. Di kampus kita, mudah-mudahan ini mendapatkan keberkahan, Guru. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, karena memang di era zaman sekarang itu era globalisasi, anak muda itu harus melek media. Ya, jadi dakwah itu hari ini bukan hanya sekedar di mimbar-mimbar Jumat, bukan hanya sekedar di podium-podium pidato ataupun majlis-majlis taklim, tapi hari ini dakwah sudah harus masuk ke dalam media sosial. Maka saya senang, alhamdulillah ya, anak-anak mahasiswa dari Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali ini sudah masuk ke ranah media sosial. Mudah-mudahan terus jaya, terus kompak, dan terus berkembang. Amin.
Itu saja guru ya. Ya, Mungkin kita tutup saja guru ini ya. siap, siap. Mungkin kita pada sore hari ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan itu saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.